Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswaku yang hebat? Dimanapun Anda berada, masih semangat dalam belajarnya? Ya, pasti. Jadi, dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar, kapanpun, dimanapun, kita harus tetap belajar. Baiklah, bertemu lagi bersama saya, video yang kesekian kalinya. Materi kali ini tentang limit di ketakinggaan fungsi aljabar. Sebelumnya video saya masih di materi yang sama, yaitu tentang limit fungsi trigonometri untuk matematika SMA kelas 12 program MIPA. Dan juga saya mengingatkan sebelumnya di kalian waktu di kelas 11 itu sudah pernah belajar tentang limit, yaitu limit fungsi aljabar pada nilai tertentu. Nah, kali ini kalian akan mempelajari tentang limit di ketakinggaan. Limit di ketakinggaan ini ada limit ketakinggaan fungsi aljabar dan limit di ketakinggaan fungsi trigonometri. Video kali ini saya bagi menjadi limit di ketakinggaan fungsi aljabar atau umumnya kita biasa mendengar limit tak hingga. Jadi limit tak hingga fungsi aljabar. Ada limit tak hingga fungsi trigonometri. Pada video ini, apa saja yang akan kita lakukan? Kita akan menganalisis materi pembelajaran, kemudian kita akan menemukan rumus praktis melalui contoh-contoh soal yang nantinya kita akan menemukan sendiri rumus praktis yang dapat nanti kita gunakan pada saat kita mengerjakan soal latihan maupun soal ujian. Dan dilengkapi dengan contoh soal dengan penyelesaian soal yang lengkap. Oke, jangan lupa ya nanti kalian like and subscribe. Tapi jangan dulu, silakan kalian view, tonton sampai habis, lalu berikan komen. Jika bagi kalian video ini bermanfaat, silakan di-share. Kita masuk pada kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan limit di ketakinggaan fungsi aljabar. Lalu menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakinggaan fungsi aljabar. Adapun indikator pembelajarannya adalah menganalisis limit di ketakinggaan fungsi aljabar dan mempresentasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketakinggaan fungsi aljabar. Dalam kegiatan pembelajaran, kita akan mencermati pengertian yang berkaitan dengan limit di ketakinggaan pada fungsi aljabar. Lalu kita menyelesaikan masalah, kemudian menggunakan limit di ketakinggaan dalam penyelesaian masalah, serta menyajikan penyelesaian masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakinggaan fungsi aljabar. Marilah kita masuk kepada materi. Perhatikan nilai fungsi fx sama dengan 1 per x, di mana x anggota bilangan real dan x tidak sama dengan 0. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. Untuk nilai x sama dengan 1, kalau kita substitusikan ke bentuk fx sama dengan 1 per x, maka diperoleh adalah 1 per 1. Untuk x sama dengan 2 diperoleh 1 per 2. Untuk X sama dengan 3 diperoleh 1 per 3. Sampai untuk X sama dengan 100 kita peroleh 1 per 100. Sampai ke 1000 dapat 1 per 1000. Dan seterusnya 10.000 jadi 1 per 10.000 sampai ke tak hingga. Kalau kita perhatikan nilainya mendekati 0. Jadi berdasarkan tabel 1, apabila bentuk 1 per X untuk harga X disubstitusikan dengan bilangan-bilangan yang semakin besar, atau mendekati tak berhingga, ini maksudnya, maka fx sama dengan 1 per X itu akan menjadi semakin kecil dan mendekati 0. Nah, hal itu dapat dituliskan dalam bentuk limit X mendekati tak hingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Dapat juga dilihat pada grafik fx sama dengan 1 per x pada gambar 1 di bawah ini. Ini adalah gambar daripada limit x mendekati tak hingga
1 per X sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 1, maka Y atau Fx-nya itu sama dengan 1 per 1 atau 1. Ketika X-nya sama dengan 2, maka kita peroleh Fx sama dengan Y sama 1 per 2. Dan seterusnya, maka akan membentuk suatu grafik yang mendekati sumbu X, tapi tidak memotong sumbu X. Dia hanya mendekati. Itu yang disebut dengan asimptot. Perlu diketahui bahwa teorema limit dasar masih dapat diterapkan pada bentuk limit di tak hingga. Pada kasus-kasus yang melibatkan bentuk tak tentu, misalkan hasil yang kita peroleh adalah tak hingga dikurang tak hingga dibagi tak hingga, atau 0 dikali tak hingga, maka perlu dilakukan manipulasi aljabar terlebih dahulu. Kita ke sifat A. Jika X lebih dari 0 dan X bilangan rasional, maka limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N itu sama dengan 0. Juga untuk limit X mendekati minus atau min atau negatif tak hingga, untuk 1 per X pangkat N juga sama dengan 0. Di mana X pangkat N terdefinisi untuk X kurang dari 0. Kita lihat contoh 1. Hitunglah limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 dikurang 5 X pangkat 2. Kita bagi atau kita keluarkan X pangkat 3-nya. Maka limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dikali 1 dikurang 5 per X. Jadi bentuk lain dari X pangkat 3 dikurang 5 X pangkat 2. Kita faktorkan X pangkat 3-nya. Kita keluarkan. Maka dengan menggunakan sifat limit yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, dia menjadi limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 dikali limit X mendekati tak hingga 1 dikurang 5 per X. Kita kerjakan limit X mendekati tak hingga dari 1 dikurang 5 per X. Maka diperoleh 1 dikurang 5 per X dari limit X mendekati tak hingga bernilai sama dengan 0. Maka menjadi limit X pangkat 3 dikali 1 dikurang 0. Maka hasilnya sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 sama dengan tak hingga. Berikutnya contoh 2. Bentuk pecahan, aljabar pecahan. Limit X mendekati tak hingga, X pangkat 3 dikurang 6X dibagi 5X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Kita perhatikan pangkat tertinggi pada penyebut. Maka kita lihat di situ pangkat tertinggi pada penyebut berapa? Ya, X pangkat 3. Maka X pangkat 3 membagi pembilang dan X pangkat 3 juga membagi seluruh penyebut. Maka diperoleh limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dikurang 6X dibagi X pangkat 3 dibagi atau per 5X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dibagi juga oleh X pangkat 3. Maka sederhananya menjadi limit X mendekati tak hingga 1 dikurang 6 per X pangkat 2 dibagi 5 ditambah 1 per X. Dengan menggunakan sifat di sini, maka diperoleh dia 1 dikurang 0 untuk 6 per X pangkat 2 dan 5 ditambah 0 juga untuk 1 per X. Maka diperoleh 1 per 5. Demikian juga dengan contoh 3. Jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Pangkat tertinggi pada penyebut adalah ya X pangkat 4. Benar. Dengan cara yang sama, analog, kita peroleh seperti ini. Jadi 1 per X itu 0, dikurang 1 per X pangkat 3 juga 0, dibagi 1 dikurang 2 per X pangkat 2, 0, ditambah 1 per X pangkat 4 juga 0. Maka hasilnya 0 dibagi 1. Iya, 0 hasilnya.
Kita lanjutkan ke contoh lain. Kita lihat contoh 4. Tentukan limit X mendekati tak hingga X dikurang X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 dikurang 4. Kita bagi dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Pangkat tertinggi pada penyebut contoh 4 adalah X pangkat 2. Benar. Ya. Jadi, kita peroleh seperti ini hasilnya. Nilai ini adalah 0 dikurang limit X mendekati tak hingga dari X. Ini nilainya 1 dan ini nilainya 0. Jadi 0 dikurang limit X mendekati tak hingga dari X dibagi 1 dikurang 0. Maka hasilnya negatif limit X mendekati tak hingga dari X berapa? Min tak hingga. Atau negatif tak hingga. Nah, kita lihat contoh secara umum. Bentuk limit X mendekati tak hingga A0X pangkat N ditambah A1X pangkat N ditambah seterusnya sampai ditambah A N-1X ditambah AN. Untuk N bilangan asli dan A0 tidak sama dengan 0. Maka bentuk ini buktikan atau tunjukkan bahwa dia menghasilkan limit X mendekati hingga dari bentuknya dari A0 X pangkat N. Kita faktorkan A0 X pangkat N-nya sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian dengan menggunakan sifat yang sudah kita ketahui sebelumnya, maka diperoleh hasilnya 1 ditambah 0, ini 1, ini 0, ini juga 0, dan ini juga 0. Maka dapat dibuktikan bahwa limit X mendekati tak hingga A0X pangkat N ditambah A1X pangkat N ditambah dan seterusnya ditambah AN-1X ditambah AN itu sama dengan limit X mendekati tak hingga A0X pangkat N. Melalui sifat A, kita akan berlanjut ke sifat B. Jika Px dan Qx adalah fungsi polinom atau suku banyak dengan Ax pangkat M dan Bx pangkat N berturut-turut adalah suku pangkat tertinggi dari Px dan Qx. Maka limit X mendekati plus minus tak hingga Px sama dengan limit X mendekati plus minus tak hingga Ax pangkat M. Jadi Px itu adalah Ax pangkat M di sini dijelaskan. Untuk Qx adalah Bx pangkat N. Maka kalau limit X mendekati plus minus tak hingga Px dibagi Qx, maka dia sama dengan limit X mendekati tak hingga plus minus tak hingga mendekati tak hingga Ax pangkat M dibagi Bx pangkat N. Dengan mengacu sifat B di atas menyatakan bahwa nilai limit di tak hingga fungsi polinom atau rasional sama dengan nilai limit dari suku pangkat tertingginya. Kita lihat contoh sebelumnya dengan menggunakan atau menyelesaikan menggunakan sifat B. Kita lihat pada contoh 1, maka kita lihat pangkat X pangkat 3 tertinggi. Sehingga limit dia menjadi limit X mendekati tak hingga X pangkat 3, maka hasilnya tak hingga. Sama seperti pembahasan sebelumnya. Nomor 2, X pangkat 3 min 6X itu adalah Px. 5X pangkat 3 tambah X pangkat 2 itu adalah Qx. Karena pangkat tertinggi pada pembilang X pangkat 3 dan pangkat tertinggi pada penyebutnya juga X pangkat 3, maka yang lain kita anggap abaikan atau kita abaikan. Sehingga dia menjadi limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dibagi 5X pangkat 3. Sesuai sifat B tadi, balik nomor 3. Sehingga langsung diperoleh koefisiennya adalah 1/5. Untuk nomor 3 juga sama. Ya, pangkat tertinggi pada pembilang X pangkat 3, pangkat tertinggi pada penyebut X pangkat 4. Yang lain kita abaikan saja.
Sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dibagi X pangkat 4. Disederhanakan menjadi limit X mendekati tak hingga 1 per X. Limit X mendekati tak hingga 1 per X nilainya sama dengan 0. Contoh nomor 4 kita kerjakan dengan sifat B. Kalau kita perhatikan bahwa contoh 4 itu pangkat tertinggi pada pembilangnya adalah min X pangkat 3. Pangkat tertinggi pada penyebutnya adalah X pangkat 2. Maka diperoleh limit X mendekati tak hingga disederhanakan menjadi limit X mendekati hingga negatif X. Maka menghasilkan negatif tak hingga. Oke, kita lanjut lagi. Berdasarkan pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebutnya pada sifat B yang ketiga atau B nomor 3, kita dapat jabarkan lagi. Di sini berarti bukannya rumusnya yang banyak, tapi kita di sini menemukan menjadi rumus praktis yang nanti kita gunakan dalam penyelesaian soal latihan kalian atau pada saat ujian. Kita kembali ke sifat C. Sama halnya dengan B tadi, maka kita lihat pangkat tertingginya. Yang jadi perhatian di sini pada bentuk diketakhinggaan, baik positif atau negatif tak hingga, itu yang kita perhatikan adalah pangkat tertinggi pada penyebut dan pembilang. Kalau pangkat tertinggi penyebutnya sama dengan pangkat tertinggi pembilang sama dengan penyebut, sama nilainya atau besarnya sama, maka kita langsung ambil saja koefisien pada pangkat tertinggi pada pembilang dan koefisien tertinggi pada koefisien pada pangkat tertinggi pada penyebut. Seperti bentuk 1 ini, sifat C1 ini, pangkat pembilang M, pangkat penyebutnya N, nilainya sama besar, maka yang lain diabaikan, ambil saja koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Sifat 2, C2 dan sifat C3 itu lebih sederhana dan lebih mudah, bahkan sangat mudah sekali kita gunakan. Hanya kita melihat kembali lagi adalah pangkat tertingginya pada pembilang dan pada penyebut. Apabila pangkat tertinggi pada pembilang lebih kecil atau kurang dari pangkat tertinggi dari penyebutnya, dapat dipastikan jawabannya adalah 0. Jadi kita hanya cukup mengamati atau melihat, memperhatikan soal tersebut pada pangkat tertinggi, pada pembilangnya maupun pada penyebutnya. Jika sama tadi sifat C1, jika pangkat pembilang lebih kecil dari penyebut, maka hasilnya pasti 0. Nah, bandingkan dengan sifat yang C3. Ya, di sini dapat kalian nyatakan bahwa pangkat tertinggi pada pembilang itu lebih besar daripada pangkat tertinggi dari penyebutnya. Nah, hanya diperhatikan apakah A dibagi B nantinya lebih dari 0 atau A dibagi B-nya kurang dari 0. Kalau A dibagi B-nya lebih dari 0, maka dipastikan jawabannya tak hingga, positif. Sebaliknya, jika A dibagi B kurang dari 0, maka dipastikan jawabannya adalah negatif tak hingga. Oke ya, kita peragakan atau kita praktikkan pada soal contoh yang sebelumnya. Pada contoh 2, 3, dan 4. Contoh 2, kalau kita lihat soal tersebut, tampak jelas pangkat pembilang itu pangkat tertingginya adalah 3. Pada penyebut juga 3. Yang lain tidak usah kita lihat. Karena kita tahu bahwa M dengan N-nya sama, pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi pada penyebut, maka kita ambil jawabannya adalah koefisien dari pangkat tertinggi tersebut. Ini 1 koefisiennya, tapi tidak ditulis.
Kalau X pangkat 3 saja berarti 1X pangkat 3. Dan di bawah 5X pangkat 3. Jadi jawabannya 1/5. Nomor 3 lebih mudah lagi. Ya, 0 jawabannya. Kenapa? Karena pangkat pada pembilang lebih kecil atau kurang dari pada pangkat tertinggi pada penyebut. Langsung jawabannya 0. Nomor 4. Benar lagi. Yaitu pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Sedangkan koefisiennya bernilai negatif. Atau A dibagi B-nya kurang dari 0. Jadi jawabannya negatif tak hingga. Oke, pasti kalian memahami dan bisa menggunakan rumus praktis ini dalam pengerjaan soal latihan maupun soal ujian nantinya. Kita lanjutkan lagi pada bentuk irasional. Tadi kita mempelajari bentuk rasional. Pada limit di tak hingga memuat fungsi irasional, penyelesaiannya hampir sama dengan fungsi polinom atau rasional. Sifat-sifat yang kita pelajari sebelumnya di atas tampak banyak sifatnya, padahal sifatnya adalah pada sifat C. Inti daripada pembahasan analisa kita tadi sebelumnya itu adalah intinya pada sifat C. Nah, sifat tersebut dapat kita gunakan pada bentuk irasional. Perlu perhatian pada bentuk limit untuk X mendekati min tak hingga. Itu harus kita perhatikan di situ saja pada bentuk irasional. Ingat, jika X lebih dari 0, maka akar X pangkat 2 atau X pangkat 2 dalam akar itu sama dengan X. Tapi jika X kurang dari 0, dari X pangkat 2 dalam akar sama dengan negatif X. Secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Untuk N lebih dari 0 dan ganjil. Untuk N lebih dari 0 dan ganjil. Maka bentuk X pangkat 2N dalam akar itu ada dua kemungkinan. Yaitu X pangkat N di mana X-nya lebih dari 0. Negatif X pangkat N di mana X-nya kurang dari 0. 2. Untuk N lebih dari 0. Kalau tadi ganjil ya, sekarang genap. Maka untuk X pangkat 2N di dalam akar, hasilnya sama dengan X pangkat N. Dan X anggota bilangan real. Kita lihat dan kita cermati contoh 6. Hitunglah limit berikut. A, limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat ditambah 3X di dalam akar dibagi 2X dikurang 1. Untuk yang B hanya berbeda pada limit X mendekati min tak hingga. Jadi di situ. Hanya berbeda pada positif dan negatif. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa untuk X mendekati tak hingga, untuk X pangkat 2 itu akar X pangkat 2 hasilnya X. Tapi untuk X mendekati minus tak hingga, maka akar atau X pangkat 2 di dalam akar hasilnya negatif X. Itu yang harus kita perhatikan. Kita lanjut. Yang A, jawaban contoh 6. Kita faktorkan X kuadrat di dalam akar ini. Jadi 4X kuadrat ditambah 3X. Ini adalah semuanya limit X mendekati tak hingga. X pangkat 2, maka di dalam kurung atau difaktorkan menjadi X kuadrat dikali 4 ditambah 3 per X. Pada penyebutnya kita faktorkan juga X dikali 2 dikurang 1 per X. Jadi perhatikan bentuk ini untuk pemaktorannya. Pembilangnya dari bentuk ini menjadi ini dan penyebutnya begini. X kuadrat di dalam akar ketika dikeluarkan menjadi X. Jadi X kali akar 4 ditambah
3 per X. X dibagi X, X penyebut dibagi X pada penyebut dan pembilangnya, kita bagi X, sama-sama dibagi X, maka yang tinggal hanya limit X mendekati 0 dari akar 4 ditambah 3 per X dibagi 2 dikurang 1 per X. Ya, boleh kita langsung substitusikan kalau sudah bentuk seperti itu. Sehingga diperoleh akar 4 ditambah 0, 0 itu adalah 3 per X, 0. 1 per X juga 0. Jadi akar 4 ditambah 0 dibagi 2 dikurang 0. Jadi akar 4 adalah 2. Akar 2 dibagi 2 nilainya sama dengan 1. Analog dengan proses jawaban A, pada soal contoh 6B, caranya sama, pengerjaan sama. Hanya kita perhatikan tanda negatif. Jadi tanda negatif itu yang harus kita perhatikan. Karena dia limit X mendekati minus tak hingga atau negatif tak hingga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penyelesaian pada contoh di atas dapat pula diselesaikan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel tertinggi dari penyebut, yaitu X. Jadi kalau kita lihat pada penyebutnya, pangkat tertinggi atau variabel yang tertinggi pangkatnya itu adalah X. Tapi perlu kita ingat bahwa untuk X mendekati minus tak hingga, nilai X-nya adalah min akar X pangkat 2. Masih semangat? Kita lanjutkan lagi. Perhatikan contoh 7 bentuk yang lain lagi. Masih kita membahas tentang limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Contoh 7, hitunglah limit berikut. A, limit X mendekati tak hingga X kuadrat dikurang 2X dalam akar dikurang 4X. Lalu yang B, X mendekati tak hingga 2X dikurang 4X kuadrat ditambah X di dalam akar. Sebelum akan mengalihkan, kalau kita melihat bentuk akar-akar seperti ini, yang ada di pikiran kita adalah kita akan mengalihkan dengan akar sekawannya. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, ada soal itu yang tidak harus atau tidak langsung kita kalikan dengan akar sekawannya. Karena itu kita penting sekali untuk sedikit menganalisa dari suatu soal yang kita temukan. Ketika kita menemukan soal, jangan langsung terbiasa dengan, oh bentuk ini harus kita kalikan dengan akar sekawan. Tidak, tapi kita harus analisa sebentar soal tersebut. Mungkin saja tanpa dengan jalan yang panjang dan rumit, kita bisa dapatkan jawabannya dengan lebih sederhana. Seperti yang A, kalau kita perhatikan, jika X mendekati minus tak hingga, maka akar X kuadrat min 2X mendekati tak hingga dan 4X itu sendiri mendekati min tak hingga. Maka kita peroleh di sini hasil dari akar X kuadrat min 2X itu ya tak hingga. Kemudian dari min 4X juga tak hingga. Tapi dia negatif. 8 dikurang negatif lagi dari tak hingga. Jadi 8 tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga. Jadi ketika kita dapatkan tak hingga ditambah tak hingga, hasilnya maka tak hingga. Nah, lain halnya dengan yang B. Nah, kalau kita perhatikan yang B. Ini untuk X mendekati minus tak hingga atau negatif tak hingga. Tapi yang B, X mendekati positif tak hingga. Kalau kita menganalisa seperti contoh 7A ini, maka akan kita peroleh tak hingga dikurang tak hingga. Maka dia menjadi jawabannya tak tentu. Tak tentu bukan solusi, maka itu yang bentuk B ini harus kita kalikan dengan akar sekawannya. Bisa kalian lihat 2X dikurang akar 4X kuadrat tambah X dikalikan dengan akar sekawannya dengan ganti dengan tanda
negatif ke positif, ya. Kemudian kalikan ini dengan ini, diperoleh 4x kuadrat min atau dikurang 4x kuadrat tambah x, dibagi 2x tambah akar 4x kuadrat tambah x. Hasilnya minus x dibagi 2x tambah akar x kuadrat dikali 4 ditambah 1 per x. Jadi difaktorkan ini, ya, jadi dikeluarkan x kuadratnya. Maka x kuadrat keluar akar menjadi x saja. Di penyebut ada min x, di pembilang masing-masing ada 2x dengan x dikali akar. Sederhanakan dengan cara menghilangkan x-nya. Maka diperoleh min 1 dibagi 2 ditambah akar 4 ditambah 1 per x. Min 1 dibagi 2 ditambah, ini nilainya 0. Jadi akar 4 adalah 2, jadi min 1 dibagi 2 ditambah akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi min 1 dibagi 2 ditambah 2 menjadi negatif 1 per 4. Ya. Selanjutnya kita akan menemukan atau menentukan atau membuktikan bahwa bentuk seperti itu nanti dapat kita gunakan rumus yang sederhana atau disebut rumus praktis. Bentuknya bentuk irasional, tapi dijawab dengan cara trik tertentu yang sangat mudah dan sangat sederhana. Jika kalian memperhatikan atau mengingatnya, maka kalian akan mudah dalam menjawab semua soal-soal limit x mendekati tak hingga bentuk irasional seperti ini. Ini adalah pembuktian bentuk limit x mendekati tak hingga akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar dari px kuadrat ditambah qx ditambah r, apakah b dikurang q dibagi 2 akar a. Kemudian pada bentuk minus tak hingganya, x mendekati min tak hingga, apakah dia min per 2 akar a. Jadi cukup satu saja kita jawab atau kita buktikan. Oke, kita lihat di sini jawabannya atau cara menjawabnya. Limit x mendekati tak hingga akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Untuk a sama dengan p, maka a dengan p di sini diganti dengan a. Jadi di sini yang hanya berbeda karena kita tahu bahwa a sama dengan p untuk sementara, kita misalkan gitu. Jika a sama dengan p kan gitu. Nah, p di sini diganti dengan a. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Dan untuk membuktikan ini harus cermat dan lebih teliti karena akan kita dapatkan bentuk-bentuk di mana kekeliruan yang terjadi adalah pada tanda positif atau tanda negatif. Biasanya begitu. Sehingga kita tidak bisa menemukan atau membuktikan bahwa bentuk yang diinginkan seperti itu. Karena itu kalian harus lebih sangat teliti dan cermat dalam pembuktiannya. Dengan mengalihkan dengan akar sekawannya, kita peroleh bentuknya seperti ini. Bisa kalian lihat. Ya. Hasil pengurangan dapatnya ini kita tidak usah merubah pada penyebutnya, ya, untuk sementara di sini. Kemudian kita keluarkan atau kita faktorkan untuk x-nya. Nah, kita peroleh ini. Pada penyebutnya juga kita faktorkan x-nya, keluarkan x kuadratnya, sehingga nanti x pada pembilang dibagi dengan x pada penyebut, diperoleh bentuk seperti ini. Substitusikan x mendekati tak hingga, kita peroleh b dikurang q tambah 0, dibagi akar a ditambah 0 ditambah 0, ditambah akar a ditambah 0 ditambah 0. Maka dapatlah b dikurang q dibagi 2 akar a. Nah, ini adalah merupakan menjadi rumus cepat penyelesaian soal-soal limit di ketahingaan atau limit tak hingga
bentuk irasional. Nah, ini adalah dikatakan rumus cepatnya. Ya, rumus cepatnya. Hanya berlaku pada bentuk irasional seperti ini. Tapi ketika tanda negatif diganti positif, maka rumus ini tidak berlaku lagi. Bagaimana menyelesaikannya? Ya ini. Langkah-langkah yang dijabarkan di contoh ini, inilah langkah ketika kalau memang bertemu atau ketemu soal ini diubah tandanya. Cara jawaban ini adalah cara yang umum. Berlaku untuk semua soal pada bentuk irasional seperti ini jika kita lupa rumus cepatnya. Karena itu di dalam pembahasan pada video ini, saya tidak hanya memberikan rumus cepat saja, karena rumus cepat itu lemahnya ketika kita lupa, kita stop, berhenti menyelesaikan soal itu. Tapi kalau kita tahu cara menguraikan, menemukan rumus cepat itu, kita akan bisa menyelesaikan semua bentuk soal seperti ini. Itu tujuan dari tayangan video ini. Sedikit lagi, tunggu. Kita lanjutkan. Bentuk B sama ya. Kalau kalian perhatikan A dan B ini sama hanya pada tanda. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk A sama P dan A dan P tidak sama 0, hubungan yang berlaku adalah seperti ini. Disebut rumus cepat, rumus praktis. Kalau ingat bisa kita gunakan, tapi kalau lupa, ya proses analisis jawaban tadi yang kita gunakan. Karena itu pentingnya kita analisa dulu untuk menemukan rumus praktis atau rumus cepat. Bagaimana? Oke. Selanjutnya, bagaimana jika bentuk limit X mendekati hingga dari bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C di dalam akar dikurang PX kuadrat ditambah QX tambah R di dalam akar. Diketahui A tidak sama dengan P. Nah, kalau tadi A sama dengan P, maka dapat diperoleh rumus yang cepat. Atau penggunaan rumus cepat. Tapi bagaimana kalau dia A tidak sama dengan P? Bisa jadi A lebih dari P atau A kurang dari P. Kalau A lebih dari P, maka jawaban cepatnya adalah tak hingga. Tapi kalau A kurang dari P, kalau tadi A lebih dari P, jawabannya tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, kalau kita perhatikan bentuknya, koefisien pada X kuadrat pertama awal A, koefisien pada keduanya adalah P. Kalau A lebih dari P atau lebih besar, maka jawabannya tak hingga. Tanpa kita menguraikan panjang-panjang. Kemudian, kalau A kurang dari P, jawabannya negatif, tak hingga. Oke, anak-anak sekalian dan penonton video ini, bahwa belajar tanpa mengenal putus asa. Semangat belajar harus kita pertahankan. Bahkan semangat belajar harus kita tingkatkan. Nanti jika ada pertanyaan mengenai ini, silakan kita diskusikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan materi pembelajaran selanjutnya. Insya Allah nanti pada saat video berikutnya mengenai limit diketainggaan fungsi trigonometri. Seperti yang saya katakan di awal, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.